Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kita ini, kita bersatu teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemerintah firman dan pelayan yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta. Hendaknya sukacita dan damai sejahtera melimpah bagi kita semua dalam ibadah ini dan menjadi berkat bagi dunia. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Samuel Subroto. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan, kita bernyanyi dari Jemaat nomor 15, bait 1 dan 3, berhimpun semua. Pertolongan kita ialah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 menyatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah nas pemimpin yang akan memimpin kita dalam ibadah Minggu Pentakosta di pagi hari ini, dan terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu Dan menyertai juga. Kidung Jemaat 231 bait yang pertama dan yang kedua. ketika menghadap Tuhan,
kita menyadari bahwa tidak ada satupun di antara kita yang bersih dari kesalahan. Saya mengajak kita semua untuk menakar diri, membuka hati, akuilah kerendahan hati, dosa dan kejahatan kita di bawah kaki Kristus. Mari berdoa. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami telah berlaku jahat. Kami membenarkan diri untuk melakukan kekerasan dan merancang kejahatan di dalam hati. Lidah kami berbisa seperti ular, menghasut orang dan timbulkan amarah. Bapa Maha Pemurah, kami mengaku bahwa kami telah salah berdoa. Kami meminta untuk dijauhkan dari malapetaka dan musibah, tetapi hidup kami tidak pernah mendatangkan berkah bagi sesama. Ketika kami sakit hati karena perbuatan anggota keluarga, teman, warga gereja, pelayan, atau atasan, kami mendoakan mereka agar mendapat bencana, supaya bala api menimpa mereka. Ampunilah kami. Bapa Maha Pengampun, kami mengaku bahwa kami lalai membela yang lemah. Kami hanya memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan pribadi, tetapi tidak bersuara ketika tidak benar terpapar di depan kami. Ketika kami Engkau utus ke tengah dunia ini untuk menjadi berkat dan penolong, kami menyanyiakan waktu dan kesempatan yang berharga dan lebih fokus untuk mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan kami. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya waktu seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Kiranya Engkau kebaliknya yang kami, menghapuskan kesalahan-kesalahan kami dan melemparkan segala dosa kami ke dalam tubir-tubir laut. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakan kiranya pengampunan-Mu atas kami. Dalam Kristus Yesus kami memohon.
pasal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Titus pasal 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-6 yang menyatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Kidung Jemaat 33, baik yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Roma pasal 15 ayat yang ke-13 yang menyatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, bersama kita mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Getsemani, kami persilakan. Dengan
Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Di hari Pentakosta saat ini kami boleh merayakan sebuah peristiwa penting di dalam kehidupan beriman kami, ketika janji Tuhan boleh tergenapi, yaitu Engkau curahkan kuasa Roh Kudus kepada anak-anak-Mu, yang saat ini kami akan peringati bersama, yang saat ini kami akan mengingat, mengenang, bahkan kami boleh merasakan bahwa peristiwa Pentakosta yang boleh terjadi 2000 tahun yang lalu senantiasa kuasa Roh Kudus-Mu hadir di dalam kehidupan kami saat ini. Dan ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami, membimbing kami, menyertai kami, sehingga setiap firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan bersama boleh kami pahami, mengerti, terlebih menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga ketika kuasa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami, kami senantiasa boleh merasakan pemulihan, boleh merasakan kekuatan, boleh merasakan pembaharuan senantiasa di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk itu Bapak bersabdalah, karena kami anak-anak siap untuk menikmati dan mendengarkan akan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 yang menyatakan hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan mencurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucap syukur kepada Allah. Amen.
Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Selamat hari Minggu Pentakosta di Minggu 31 Mei 2020. Di minggu saat ini kita boleh bersama-sama merayakan, mengingat, mengenang peristiwa yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan orang percaya ketika janji Tuhan Yesus tergenapi. Sebelum dia terangkat ke surga, dia berjanji akan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya. Dan peristiwa turunnya Roh Kudus terjadi 10 hari setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, atau 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Tema kita di pagi hari ini dipulihkan oleh Roh Kudus. Di dalam pembacaan kita di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 hingga ayat yang ke-29 berbicara mengenai hari Tuhan, atau bahasa kerennya Yom Yahweh. Ketika Yoel harus menyampaikan nubuatan bahwa Yehuda akan mendapatkan murka dan hukuman Allah, di dalam nubuatan itu juga Allah memberikan pesan, memberikan nubuatan kepada Yehuda melalui Yoel bahwa akan ada pemulihan. Akan tiba waktunya keselamatan, pemulihan terjadi. Dan bukan sekedar janji sembarang janji, bahwa pemulihan itu akan benar-benar terjadi, sama ketika Tuhan Yesus berjanji akan mencurahkan kuasa Roh Kudus kepada para murid-murid-Nya, kepada setiap manusia yang percaya kepadanya. Pemulihan janji Tuhan digambarkan seperti datangnya hari Tuhan, Yom Yahweh itu sendiri. Bagi mereka yang berbalik dan bertobat kepada Allah Bapa, akan boleh benar-benar merasakan dengan sukacita dan menantikan kedatangan Tuhan. Karena kedatangan hari Tuhan digambarkan di ayat yang ke-28, 29, bahkan kalau kita baca seterusnya di ayat yang ke-32. Datangnya hari Tuhan ketika Tuhan datang bukan hanya kepada 1-2 orang, bukan hanya kepada golongan orang-orang tua saja, tapi kita bisa melihat kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia tanpa terkecuali. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Hal yang menarik bahwa kedatangan Tuhan dikatakan bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Roh Allah akan datang melingkupi setiap manusia. Gambaran Roh Allah datang ketika curahan kuasa Roh Kudus datang itu bukan hanya sebagian apa yang ada dalam diri Allah, tapi kebutuhan Allah itu yang datang sendiri. Itu yang perlu kita pahami bersama. Yang terkadang kita terdikotomi oleh 3 hal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika dikatakan bahwa Aku akan mencurahkan Rohku, yang sering terjadi kita hanya berpikir bahwa Roh itu hanya bagian daripada Allah, sedangkan Allah sendiri tetap ada di dalam kerajaan surga. Tidak. Ketika dikatakan bahwa Aku mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, itu berarti Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan manusia. Disitulah pemulihan terjadi. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga kata hamba laki-laki dan perempuan akan mencurahkan Rohku pada hari-hari itu.
ketika Allah memulihkan bangsa Yehuda, Allah sendiri yang datang. Ketika Allah menebus dosa manusia, Allah sendiri yang datang. Ketika manusia beroleh penyertaan kuasa Roh Kudus, itulah Allah yang datang dalam kehidupan manusia. Memang agak sedikit sulit ketika harus dikaitkan peristiwa hari Tuhan yang ada di kitab Yoel dengan peristiwa Pentakosta. Tapi hal yang sama yang kita bisa lihat, bagaimana ketika Allah mencurahkan kuasa-Nya, dampak yang boleh terjadi dalam kehidupan manusia, pemulihan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Pak Pendeta, peristiwa Pentakosta yang kita alami kan sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Betul, 2000 tahun yang lalu peristiwa itu terjadi. Bukan berarti kemudian Roh Kudus itu hilang. Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita bagi kita yang menerima dan percaya kepadanya. Dan ketika kita Tuhan mengatakan, maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan berbuah, itu benar-benar terjadi sampai saat ini. Bukan hanya terjadi ketika pemulihan bangsa Yehuda pada saat itu. Bukan hanya terjadi ketika peristiwa kemuliaan Roh Kudus, ketika Petrus bertobat, 3.000 orang bertobat. Selesai sampai di situ tidak. Kita bisa melihat, dan ketika saya boleh memperhatikan dalam ibadah kita pagi hari ini, pelayan-pelayan yang bertugas, ya, itu tercantum semua di ayat 28. Anak-anak laki-laki, perempuan ada, baik dari teruna, dari pemuda, dari unsur PA. Nah, ada yang ada pelayan yang tidak apa. Itu bukti nyata Roh Kudus bekerja sampai saat ini. Itu wujud nyata Roh Kudus ada sampai saat ini. Bukan hanya sekedar kita memperingati, bukan hanya sekedar mengenal, tapi kita merasakan dan menghayati bahwa ketika Roh Kudus yang Tuhan telah curahkan itu hadir dalam kehidupan kita. Gambaran sederhana untuk kita pahami bersama ketika, kalau saya boleh menggambarkan bahwa Roh Kudus itu adalah seumpama seperti nutrisi atau vitamin yang diperlukan dalam tubuh. Bapak Ibu pastinya sudah menerima vitamin yang diberikan oleh panitia. Kalau kemudian vitamin itu hanya kemudian dilihat-lihat saja, berdampak dalam kehidupan kita. Cuma hanya dilihat saja, kemudian dipajang saja, tapi kemudian tidak memakannya, percuma. Tapi kemudian kalau vitamin itu kita makan setidaknya 1 hari 1, maka tubuh kita akan dipenuhi oleh vitamin. Kesehatan secara jasmani akan menjadi sehat. Sama juga dengan Roh Kudus. Ketika Allah telah mencurahkan kuasa Roh Kudus, Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Allah itu ada di dalam kehidupan sekitar kita. Tapi kemudian kalau kita tidak menerimanya di dalam kehidupan dan hati kita, itu tadi sama seperti tubuh tanpa nutrisi, lemah, tak berdaya. Roh Kudus hanya dilihat, Roh Kudus hanya dibicarakan, tapi Roh Kudus tidak ada di dalam diri kita. Padahal Allah sudah memberikan. Kalau vitamin kita tidak minum, kita akan mudah sakit, kita akan mudah lemah. Sama juga ketika Roh Kudus hanya ada di luar diri kita, Dia tidak ada di dalam diri
maka kita sebagai manusia akan menjadi manusia yang lemah. Kita tidak berdaya. Tapi ketika Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, kita membuka hati dan menerima Roh Kudus hadir di dalam diri kita, maka kita akan beroleh kekuatan. Kita akan beroleh pengharapan dan selalu memegang janji kebetulan. Untuk itu ketika kita mulai memperingati dan mengenang peristiwa 2000 tahun yang lalu, mari kita diingatkan untuk senantiasa menghadirkan damai sejahtera di dalam diri kita melalui kehadiran Roh Kudus. Penuhilah hati kita, hidup kita, sehingga Roh Kudus itu benar-benar memimpin kehidupan kita. Dan ketika Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, kita akan berdampak di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Dalam situasi dan kondisi yang saat ini boleh terjadi, kita boleh senantiasa diberikan kekuatan. Itu pekerjaan siapa? Roh Kudus. Dan kita menghadapi pergumulan beban berat yang kita hadapi saat ini, kita dihibur. Itu pekerjaan siapa? Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus tidak ada di dalam diri kita, dalam situasi seperti ini kita mudah putus asa, kita mudah jatuh, kita mudah kecewa. Mari Bapak Ibu, melalui peristiwa Pentakosta saat ini, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Terlebih kita boleh bersyukur, minggu depan kita sudah bisa melakukan ibadah, tapi tidak seperti biasa. Kita akan melakukan ibadah dengan protokol kesehatan yang ada. Hal yang pertama saya akan lakukan, saya akan melapor ke dinas-dinas yang terkait, termasuk ke kepolisian. Kemudian saya mengimbau kepada kita semua ketika kita beribadah, ada beberapa protokol kesehatan yang harus kita ikuti. Misalnya seperti harus menggunakan masker. Mohon maaf, nanti ketika Bapak Ibu masuk ke area gereja tidak menggunakan masker, kesadaran sendiri untuk pulang ambil masker. Tidak ada alasan Bapak Ibu tidak punya masker. Panitia sudah memberikan. Yang kedua, gereja akan menyediakan baik itu menggunakan air maupun menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, ini mungkin yang agak sedikit berat untuk kita jalani, jumlah untuk hadiran ibadah dibatasi. Kalau saya menghitung kapasitas gedung kita untuk beribadah maksimal semuanya itu 30 orang, termasuk sama pelayan yang ada. Itu berarti kemudian harus dibagi. Kalau Jemaat Patmos memiliki 40 kakak, nanti saya akan membagi menjadi 4 sektor. Dalam 1 minggu itu yang beribadah 2 sektor. Kita akan membuka jam ibadah pagi dan sore. Minggu selanjutnya 2 sektor lagi. Agak sedikit berat, kok ke gereja aja diatur-atur. Pastinya Bapak Ibu akan berkata demikian. Kok ke gereja aja ribet sekali. Kalau hidup kita senantiasa dipimpin oleh penyertaan kuasa Roh Kudus, kita tidak akan melihat keribetan itu. Kita telah diberikan pembelajaran sebelumnya ketika di bulan-bulan Maret, kemudian tidak ada pelaksanaan ibadah di dalam gedung gereja, kita menggunakan ibadah secara live streaming. Ribet juga, mengeluh juga, tapi lama-lama sudah enjoy, sudah bisa menerima situasi dan keadaan, sudah terbiasa dan akhirnya melakukan ibadah di rumah. Hal itu pun juga yang akan kita alami. Awal sesuatu pembelajaran, sesuatu yang baru pasti terkesan hidup.
pimpinan kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu akan hidup tertib, Bapak Ibu akan hidup disiplin dan mengikuti setiap aturan yang ada. Tunjukkanlah itu bahwa Roh Kudus benar-benar hadir nyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sebagai respon dari renungan boleh kita dalam bersama, kita memuji nama Tuhan dari kita bakti nomor 57, baik yang pertama, kedua, dan yang keempat. Bersama semua orang percaya segala waktu dan tempat, marilah berdiri untuk bersama-sama mengakui iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu di dalam syafaat kita dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami, dan untuk seluruh kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih di hari Minggu saat ini kami boleh merayakan, mengenang, mengingat peristiwa turunnya Roh Kudus, peristiwa Pentakosta yang boleh terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi karya Roh Kudus-Mu senantiasa ada sampai saat ini, dan bukti nyata bahwa Roh Kudus itu senantiasa ada di dalam kehidupan kami ketika saat ini kami anak-anak-Mu, baik yang ada di Teruna, Pemuda, PKB maupun PKB dan PA, boleh mengambil bagian di dalam pelayanan yang ada di pagi hari ini. Kami bersyukur itu semua oleh karena kuasa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus yang menuntun kami untuk kami boleh melayani Tuhan. Dan benar apa yang boleh ada di dalam kitab Yoel, bahwa Roh Tuhan yang Engkau curahkan akan memulihkan
memulihkan umat manusia tanpa terkecuali. Bagi mereka yang mau menerima, bagi mereka yang mau membuka diri dan membuka hati, maka Roh Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Roh Tuhan hadir menguasai hati dan kehidupan kami. Kami bersyukur melalui peristiwa Pentakosta yang kami boleh rayakan saat ini, kami diingatkan kembali untuk kami boleh hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, karena kami yakin dan percaya ketika hidup kami dipimpin disertai oleh Roh Kudus, maka kami beroleh kekuatan, kami beroleh penghiburan, kami beroleh pengharapan. Terlebih ketika kami menghadapi situasi kondisi saat ini, ketika kami menghadapi pergumulan yang berat dalam kehidupan kami yakin dan percaya Roh Tuhan yang akan menguatkan kami, Roh Tuhan yang akan menopang kami, Roh Tuhan yang akan menghibur kami, bahkan Roh Tuhan, Roh Kudus yang akan memulihkan kehidupan kami, memulihkan bangsa kami, memulihkan dunia ini. Dari dalam karya kuasa Roh Kudus Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan, kami bersyukur ketika Jemaat Patmos Sabang dalam rencana untuk minggu yang akan mendatang, kami akan melakukan ibadah dengan menggunakan protokol kesehatan yang ada. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin dan menyertai kami setiap jemaat Tuhan untuk mau patuh, taat, disiplin di dalam setiap aturan yang akan diberlakukan. Awalnya kami akan merasakan sedikit ribet, mungkin kami akan bertanya-tanya, kok harus seperti ini? Inilah pembelajaran yang Tuhan akan bentuk dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang taat, teratur, tertib, disiplin. Itu semua boleh terjadi ketika Roh Tuhan, Roh Kudus benar-benar hadir dalam hati dan kehidupan kami. Untuk itu Bapak, mulai saat ini kami boleh belajar, kami boleh memahami, terlebih kami boleh mau hidup di dalam pimpinan kuasa Kudus. Berkati setiap rencana kami, dalam setiap persiapan yang kami akan lakukan, biar Tuhan berkehendak di atasnya. Karena semua yang kami lakukan ini bagi kemuliaan nama di surga. Terima kasih Bapa, berkatilah kehidupan jemaat Tuhan dalam setiap kehidupan hari lepas hari, yang pada saat ini boleh beribadah bersama dengan setiap anggota keluarga. Berkati kehidupan kami, berkati kehidupan keluarga kami dalam setiap juang yang kami boleh hadapi. Berkati setiap usaha dan pekerjaan kami, berkati setiap anggota keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, khususnya anak-anak kami yang dalam juang mereka di dalam dunia pendidikan mereka. Mereka yang pada saat ini akan melanjutkan ke jenjang studi yang lebih tinggi. Tuhan yang senantiasa akan membuka segala sesuatunya, sehingga mereka boleh menggapai apa yang menjadi cita-cita masa depan bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan saudara-saudara kami di dalam kelemahan tubuh mereka ketika mereka kembali sakit di dalam masa pemulihan atau jalan dan pemulihan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan duka cita. Kami menyerahkan keluarga Bapak Darso, Ibu Puhun, di mana beberapa hari yang lalu ayahanda terkasih daripada Ibu Puhun menguliakan. Dalam peristiwa duka cita saat ini, kami yakin dan percaya
Roh Kudus-Mu yang senantiasa akan menghibur dan menguatkan keluarga yang tinggalkan. Terima kasih Bapa, di dalam kerajaan surga kami menyerahkan gereja Tuhan di tempat ini, GBI Jemaat Patmos Sabah. Berkati setiap jemaat Tuhan, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, diakan, penatua, pelayan pekat, penulis pekat, komisi-komisi yang ada, panitia-panitia yang ada, bahkan jemaat yang senantiasa memberi diri untuk melayani Tuhan, khususnya anak-anak yang Tuhan boleh pakai di saat ini, ketika mereka boleh memberi diri untuk melayani Tuhan. Berkatilah dalam kehidupan mereka, dalam tugas tanggung jawab mereka, dalam cita-cita dan masa depan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam kerajaan surga kami menyerahkan gereja-gereja yang ada di Kota Sabah, GBI, HKBP dan Gereja Katolik. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di Kota Sabah ini, biarlah karya penyertaan Tuhan senantiasa hadir, sehingga kami boleh menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah lingkungan masyarakat Kota Sabah. Berkati pemerintahan Kota Sabah yang ada, seluruh masyarakat Kota Sabah, biarlah kami boleh hidup dalam ketaatan dan kepatuhan dalam setiap anjuran himbauan yang boleh diberikan oleh pemerintah. Berkati pemerintah pusat, bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat pemerintah, para dokter medis yang terus berjuang hingga sampai saat ini. Dan kami senantiasa berdoa menyerahkan situasi dan kondisi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan setiap saudara-saudara kami yang terpapar positif COVID-19. Biarlah Tuhan senantiasa memulihkan mereka, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam kerajaan surga kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hari ini dan seterusnya di dalam pimpinan dan penyertaan kasih Tuhan. Dan biarlah ketika kami membuka diri dan hati kami saat ini, hidup dan kehidupan kami senantiasa dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan nas Alkitab yang terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 14 sampai 15 yang menyatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Kita bernyanyi dari GB 82 bait 1, setelah semua terkumpul dilanjutkan bait yang kedua. Kita
kami ya Tuhan yang kami berikan kepadamu. Terima serta kuduskanlah serta ajarlah kami ya Tuhan untuk menjadi alat di tangan-Mu dan menyalurkan kasih-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita tetap berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Ujian pengutusan kita bakti 369, bait yang pertama dan yang ketiga. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami pelayan yang bertugas di dalam ibadah Minggu pagi hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.